Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Amanah TV dimanapun kalian berada, sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syaratnya orang berwudu. Sebagaimana terjelaskan di dalam Alkitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrari. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asarihi fi daraini amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay haza fasal syurutul wudu'i. Adapun syarat-syaratnya wudu, asyaratun itu 10. Jadi syarat-syarat atau ketentuan bagi orang yang melakukan wudu itu ada 10 perkara. Yaitu apa? Pertama, al-islamu, yaitu Islam. Jadi orang yang melakukan wudu harus beragama Islam, karena tidak sah wudu dari orang yang bukan Islam atau non muslim, karena wudu merupakan ibadah badaniyah li ghairi darurah, dalam artinya yaitu ibadah yang dilakukan anggota badan yang bukan karena darurah. Sedangkan orang non muslim atau orang yang bukan Islam bukan ahli dari ibadah tersebut. Wa tamyizu, dan yang kedua yaitu tamyiz, dalam artinya tamyiz adalah memiliki akal yang sudah bisa digunakan untuk berpikir secara normal. Oleh karena itu tidak sah wudunya anak kecil atau orang gila. Nah, wan naqa'u, dan suci, anil haidi, dari haid, wan nifasi, dan nifas. Yang nomor 3 ini jelaskan harus suci dari haid dan nifas. Nah, bagaimana nifas adalah keluarnya darah setelah habis melahirkan. Jadi orang yang haid atau nifas tidak sah bila orang tersebut melakukan wudu. Wa amma, dan dari suatu yamna'u, yang mencegah apa usulal ma'i, terhadap masuknya air ilal basyarati, ke kulit. Yang nomor 4 ini, jadi kita anggota wudhu itu harus bersih dari sesuatu yang mencegah masuknya air ke dalam kulit. Seumpamanya saya berwudhu dan saya membasuh tangan. Di tangan saya ini ada solasi atau tip X yang sehingga saya membasuhnya itu air itu tidak masuk ke dalam kulit saya. Maka wudhu saya dianggap tidak sah. Wa alla yakuna, dan hendaknya tidak ada alal udwi, itu atas anggota wudu, apa sesuatu, yughayyiru, yang merubah apa al-ma'a, terhadap air. Nomor 5, jadi tidak boleh pada anggota tubuh kita ada sesuatu yang dapat merubah air, yaitu air wudu jika bertemu anggota tersebut. Seperti pada tangan saya ini ada minyak misik. Nah, saat saya wudhu, otomatis saat membasuh tangan, air tersebut akan berubah dan itu dianggap tidak sah dalam wudhu kita. Wal ilmu, dan mengetahui bifardiyatihi, dengan kefarduannya wudhu. Nomor 6, kita harus mengetahui hukum fardu atau wajib pada wudhu, yaitu sesuatu yang tinggalkan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Karena jika seseorang ini tidak mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, maka dia tidak bisa memantapkan dalam niat saat ia berwudu. Wa alla yantakida, dan tidak meyakini siapa orang fardon, terhadap kefarduan, min furudihi, dari fardu-fardunya wudu, sunnatan, terhadap sunnah. Jadi orang yang berwudu tidak boleh meyakini fardunya wudu adalah sebagai kesunahan. Seperti contoh, membasuh tangan ini adalah wajib. Nah, orang tersebut tidak boleh meyakini bahwa membasuh tangan ini adalah kesunahan. Wal ma'ut tahur, dan air yang mensucikan. Jadi dalam wudu ini kita harus menggunakan air yang suci lagi mensucikan agar wudu kita sah. Wadukhulul waqti, dan masuknya waktu, wal muwalatu, dan terus menerus, lidaimil hadasi, bagi orang yang selalu hadas.
Yang ke-9 adalah masuk waktu, dan yang ke-10 adalah terus-menerus bagi orang yang selalu hadas. Contoh, orang yang ingin sholat zuhur, orang tersebut sedang tidak ingin hadas, sedang selalu hadas. Nah, beliau ingin sholat zuhur, maka wudunya harus pas masuk waktu sholat zuhur. Nah, dan yang dimaksud mualah atau terus-menerus yaitu wudu tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. Sekiranya basuhan anggota kedua harus dilakukan sebelum anggota yang pertama kering. Sebagai contoh, saya harus membasuh tangan sebelum wajah saya kering. Nah, inilah yang dimaksud mualah atau terus-menerus. Demikian adalah syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan bagi orang yang akan melakukan wudhu. Seandainya ada salah satu yang tidak dikerjakan dalam syarat-syarat wudhu berikut ini, maka wudhunya dianggap tidak sah. Semoga bermanfaat. Sedikit penjelasan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.